Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Di sini ada pertanyaan, mohon penjelasan tentang fidyah. Apa hukumnya dan benarkah hukum fidyah sudah dihapus? Kalau betul, apa dalilnya? Fidyah ada yang dihapus, ada yang ditetapkan. Seperti yang pernah kita jelaskan tentang marhalah diwajibkannya puasa Ramadan, bahwasanya marhalah yang kedua diwajibkannya puasa Ramadan adalah marhalah ala takhir, diberi pilihan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Yani bagi yang mau puasa, puasa. Tapi kalau bagi yang keberatan untuk puasa, cukup dengan bayar fidyah. Setelah itu, pilihan yang seperti ini dihapus dengan qaulullah azza wa jalla, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maka yang wajib adalah puasa. Dan dengan ayat ini barakallahu fikum, kata para ulama, fidyah yang dalam arti pilihan tadi sudah dihapus, hanya saja masih tetap kepada orang yang tua. Orang tua yang sudah tidak mampu puasa, atau orang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya barakallahu fikum, para ulama mengatakan menggantinya dengan fidyah, yakni memberi makan setiap hari satu orang fakir miskin, sebagaimana yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan demikian juga Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Bagaimana dengan seorang yang sengaja berbuka di siang di bulan Ramadan karena tidak tahan terhadap istrinya, kemudian berjima dengan istrinya, apa kafarahnya dan siapa yang membayar kafarah? Bisa jadi barakallahu fikum godaan syaitan. Yang namanya syaitan barakallahu fikum, orang terkadang di malam hari enggak ada syahwat kepada istrinya, di siang hari ada aja. Syaitan. Hanya saja barakallahu fikum, pertanyaannya bagaimana kalau dia sengaja buka puasa, tahu kalau dia langsung berhubungan dia akan bayar kafarah, sehingga dia pun mengakali syariat dengan cara batal puasa dulu baru menggauli istrinya, sehingga yang dia pikirkan adalah cuman qadha aja tanpa ada kafarah. Masalah kafarah di sini enggak ada kafarah karena dia sudah batal puasanya dengan buka puasa. Hanya saja dia terjerumus dalam dosa besar barakallahu fikum. Dia telah membatalkan puasanya dengan sengaja. Yang wajib kita ambil sebagian ulama aja, yang wajib adalah qadha dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat karena ini adalah dosa besar. Tidak menghormati Ramadan sama sekali. Padahal kalau dipikir barakallahu fikum, setan, Pak. Enggak tahan dengan istrinya, ambil motor jalan keluar atau ke mana, pergi sana,
cari kerjaan atau apa aja barakallahu fikum, cuma memang demikianlah syaitan. Nah, adapun masalah istrinya barakallahu fikum atau masalah kafarah, siapa yang bayar kafarah? Pada asalnya yang berkewajiban bayar kafarah adalah suami. Demikian dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Hanya saja ada satu masalah yang memang sang istri juga diwajibkan oleh para ulama untuk membayar kafarah. Kata para ulama, di mana kalau istri ini adalah sebagai sebab. Kalau istrinya adalah sebagai sebab yang menjadikan suaminya tergiur. Mungkin dengan dandan di hadapannya, penampilan di hadapannya, ngerti suaminya umur 20 tahun ke bawah, atau mungkin barakallahu fikum umur 50 tahun, tetapi rambutnya aja yang atas, yang putih, yang 50 tahun, tetapi semangat masih semangat 20 tahun. Sehingga dia pun sengaja memancing suaminya untuk membangkitkan gairah suaminya. Di sini barakallahu fikum kata para ulama, sebagai hukuman dia juga berkewajiban bayar kafarah. Si wanita berkewajiban bayar kafarah karena dia adalah sebagai sebab. Tetapi pada asalnya kalau memang dia enggak barakallahu fikum sallallahu fikum sebagai sebab, yang bayar kafarah adalah laki-laki. Masalah yang kedua, kalau sang wanita dipaksa, istri dipaksa, qadarullah mungkin dia mendapatkan seorang suami yang tidak punya rasa rahmah sama sekali, diancam, kamu harus melayani keinginan saya, kalau tidak tangan main, melayang. Ia ditampar, mungkin ia ditendang, mungkin dia apain, dizalimi pokoknya. Enggak dikasih makan, dikunci di kamar, di ini dan sebagainya kalau enggak dilayani. Sehingga istri pun barakallahu fikum enggak ada pilihan lain. Enggak ada pilihan lain barakallahu fikum. Di sini barakallahu fikum bahkan kalau memang dalam keadaan seperti ini sang istri enggak dosa dan puasanya pun enggak batal. Karena terpaksa. Terpaksa barakallahu fikum. Puasanya enggak batal karena dia terpaksa, dan yang wajib bagi si wanita ini barakallahu fikum adalah berusaha. Kalau memang sudah merupakan kebiasaan suaminya seperti ini, dia pun hendaknya berusaha untuk bisa lepas dari suami yang seperti ini, yang enggak bisa mendukung dia untuk ibadah. Yang enggak bisa mendukung dia untuk ibadah. Yang paling enak barakallahu fikum di dalam rumah tangga adalah at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling mengingatkan. Saling mengingatkan, bukan saling menunjukkan arogan masing-masingnya. Tayyib. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-muslimu akhul muslim. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muslim adalah saudara terhadap muslim yang lainnya. La yakhunuh, tidak boleh mengkhianatinya, entah mengkhianati hartanya, dalam keluarga maupun kehormatannya. Wala yakdzibuh, dan tidak boleh menyampaikan kepadanya berita-berita dusta. La yakdzibuh, ay la yuhaddithu haditha kadzibin. Tidak boleh barakallahu fikum menceritakan atau menyampaikan kepadanya berita-berita bohong. Wala yakhdhuluh, dan tidak boleh yakhdhuluhu ay yahtakiruh, merendahkannya, menganggap barakallahu fikum dia selalu di atas orang lain. Dan ini terkadang terjadi pada sebagian orang. Apalagi kalau dia merasa mempunyai kelebihan.
mempunyai kelebihan tetapi tidak mempunyai kelebihan takwa. Ini yang repot. Dia merasa mempunyai kelebihan tetapi tidak mempunyai kelebihan takwa. Merasa mempunyai kelebihan harta tapi takwa Allah minim. Merasa mempunyai kelebihan dari sisi nasab keturunan tetapi takwa Allah enggak ada kelebihan. Merasa mempunyai kelebihan dari sisi jabatan tetapi takwa Allah enggak ada kelebihan. Sehingga yang terjadi barakallahu fikum adalah takabbur dan juga menganggap orang lain di bawah dia semua. Menganggap orang lain barakallahu fikum, bahkan dia merasa tidak patut untuk mendengarkan atau bermajelis dengan orang lain yang kadang-kadang sesama muslim. Kenapa? Karena merasa dia lebih mulia. Naam. Al-muslimu alal muslim, kullul muslimi alal muslim. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haramun 'irduhu wa maluhu wa damuhu. Haram kehormatannya, harta dan darahnya. At-taqwa hahuna, yang namanya takwa adalah di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengisyaratkan ke dadanya. Bihasabi imri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Cukuplah seorang berbuat kejelekan kalau dia sampai merendahkan saudaranya seorang muslim. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan, dan hadis ini juga disahihkan oleh Al-Alamatul Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'. Hadis ini mengandung beberapa faedah ayyuhal muslimun. Yang pertama, al-muslim akhul muslim. Muslim adalah saudara daripada seorang muslim. La yakhunuh. Menunjukkan haramnya khianat. Menunjukkan barakallahu fikum haramnya khianat. Makanya dari sini sebagian ulama mengharamkan yang dinamakan nikah barakallahu fikum biniyati talaq. Nikah sebagian orang mengistilahkan dengan nikah misyar. Nikah dengan niat talak. Berapa tahun atau berapa bulan dia di Indonesia, nikah. Kapan dia safar ke negerinya, cerai. Pada hakikatnya barakallahu fikum, kalau kita lihat sebenarnya ada unsur khianat. Sehingga sebagian ulama mengharamkan dari sisi ini. Kenapa barakallahu fikum? Karena dia tidak mengungkapkannya. Ketika dia melakukan akad nikah dengan wanita misalnya di Indonesia atau di mana saja, tentunya harapan sang wanita ini dan juga harapan keluarga mertuanya dan lain sebagainya, harapannya bisa hidup abadi, bisa hidup bahagia, membangun rumah tangga selamanya di atas mawaddah warahmah. Sementara dia di dalam hatinya paling 1 bulan. Hitung-hitung daripada nganggur. Kalau kita lihat sangat mirip dengan khianat. Yang kedua barakallahu fikum, kalau seandainya si wanita ini diberitahu bahwa saya mau nikah dengan kamu dengan niat selama 2 bulan aja, mau enggak? Kira-kira wanita yang normal mau apa enggak? Enggak mau. Kecuali kalau wanita yang sendu, senang duit. Yang matanya sendu, senang duit. Mau. Jaminannya apa? Rumah, mobil dikasih 2 bulan, nanti juga masih banyak bujangan yang mau sama saya kok. Kecuali kalau memang wanita yang sendu. Perkiraan dia seperti itu. Mau enggak 2 bulan? Apa dulu maharnya? Nih rumah sudah ada. 500 juta. Nih mobil Innova, maharmu semuanya. Bismillah mau. Duit pak. Ada fulus mulus katanya. Enggak ada fulus mampus katanya. Akhirnya mau aja.
Tetapi memang barakallahu fikum sangat mirip dengan nikah mut'ah yang diamalkan oleh orang-orang Syiah. Sehingga jangan bismillah nikah. Kalau memang mau nikah, nikah. Tapi yang mau nikah yang seperti ini dengan niat talak, sama sekali barakallahu fikum sangat mirip dengan khianat. Baru 2 bulan tahu-tahu udah diceraikan. Fana'am la yakhunuh, tidak boleh mengkhianatinya. Bahkan lebih jelas lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan addil amanata wa la takhun man khanak. Tunaikan amanah dan jangan engkau mengkhianati orang yang pernah mengkhianatimu. Saya kan pernah transaksi dengan orang ini. Saya kan pernah, atau orang ini kan pernah ngambil barang dari saya. Ngambil barang yang seharga 5 juta sampai sekarang belum dibayar. Setiap saya tagih dia, lari terus. Kabur terus. Dia nunda janji, nunda janji. Sekarang gini aja deh, nyuruh anak buahnya. Dia juga pedagang kok. Kamu datang ke toko dia, minta barang seharga 5 juta. Minta barang seharga 5 juta, bayarnya nanti. Nanti setelah itu, artinya berarti udah satu sama ini. Udah satu sama. Setelah itu dia nagih, Pak, kira ini janjinya kapan 5 juta bayarnya? Sampai kamu bayar baru saya bayar. Sampai kamu bayar baru saya bayar. Ini sudah enggak benar cara seperti ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Addil amanata wa la takhun man khanak." Tunaikan amanat dan jangan kamu khianati orang yang mengkhianatimu. Kamu kan punya hutang sama saya 5 juta dulu, tapi saya enggak mau seperti kamu. Nih 5 juta saya bayar sekarang. Adapun urusan kamu terserah, kalau kamu bayar di dunia saya terima, kalau enggak di akhirat saya akan tuntut. Itu aja. Dulu kamu masih punya hutang sama saya 5 juta, enggak pernah bayar, tetapi saya adalah tipe bukan tipe orang yang membalas kejelekan dengan kejelekan. Saya orang yang baik insyaallah taala, bukan pengkhianat seperti kamu. Nih 5 juta. Takut amat sih. Baru 2 hari saya ngutang udah nagih. Kamu udah 2 tahun gak pernah bayar. Ditagih lari terus. Nih saya bukan orang seperti kamu. Nih 5 juta. Ambil. Adapun hutang kamu sama saya terserah. Mau dibayar saya terima. Enggak dibayar saya akan tunggu kamu di pintu. Di mahkamah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena saya yakin dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, فنعم أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع قال المفلس من لقي الله بصلاة وصوم وحج وزكاة ومات وقد شتم هذا وشفك دم هذا وأخذ مال هذا فأخذ هذا من حسناتهم وهذا من حسناتهم فأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى بين العباد ukhidha min sayyi'atihim thumma turihat alaihi faturihat finnar. Kata Rasulullah, tahukah kalian siapa orang yang paling merugi di yaumil qiyamah? Kata mereka para sahabat, orang yang merugi, yang namanya orang bangkrut adalah orang yang modal habis, barang habis, duit enggak ada. Kata Rasulullah, ada orang yang lebih mengerikan bangkrutnya di yaumil qiyamah. Orang yang meninggal dalam keadaan penuh percaya diri, merasa dia telah membawa pahala sholat, puasa, haji, zakat, semua gak ada yang ketinggalan. Kurang apa dia solehnya di dunia? Ternyata meninggal dalam keadaan dia mempunyai tanggungan dari hak-haknya Banu Adam. Yang ini hartanya diutang belum dikembaliin, yang ini kezaliman merusak kehormatannya, yang ini yang itu, na'udzubillah. Sehingga kebaikan yang dia bawa tadi diserahkan kepada orang-orang yang dizaliminya. Dan ketika kebaikan dia habis sebelum selesai, sebelum cukup
orang-orang yang terzalimi, maka kejelekan mereka diambil dan dipikulkan kepada dia, setelah itu dilemparkan ke dalam neraka wal'iyadzu billah. Addil amanata wa la takhun man khanak. Memang berat rasanya. Memang berat kalau kita tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala dan janji Rasulnya. Tetapi kalau kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala dan janji Rasulnya, akan ringan. Nih, 5 juta tak kasih. Apa kurang lagi, mau tambahin 1 juta lagi? Tak tambahin 1 juta. Tidak apa-apa. Saya tahu kamu adalah orang yang mata duitan. Nih, tak kasih. Saya bukan tipe pengkhianat seperti kamu. Nih duit. Fana'am barakallahu fikum addil amanata wa la takhun man khanak. Lebih dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena apa barakallahu fikum? Karena kalau kita membalas dengan cara yang seperti dia, yang rusak siapa? Yang rusak kita juga. Dia memang sudah rusak. Yang namanya orang memang kalau sudah mentalitas pengkhianat, dia nggak peduli. Mau dikenal satu kabupaten Tegal, bahkan satu Indonesia pengkhianat, dia nggak peduli. Yang penting bisa mengumpulkan duit dari sana sini. Tapi kita yang memang ingin menjaga kehormatan, ingin menjaga kebaikan, barakallahu fikum, dia akan merusak nama kita ketika kita ngambil barang dari dia dengan alasan ini adalah hitungannya hutang dia yang tidak bayar. Dia akan menyebarkan berita dan dia akan merusak nama kita. Hati-hati kamu muamalah dengan orang ini. Kenapa? Enggak bisa dipercaya. Kenapa enggak bisa dipercaya? Nih, nota sama saya 5 juta enggak pernah dibayar. Padahal dia utangnya udah tahunan numpuk. Orang yang kadang barakallahu fikum, yang namanya orang, yang namanya tabiat orang biasanya barakallahu fikum, siapa yang ngadu itu yang benar. Anak kecil berantem, siapa yang nangis itu yang benar biasanya. Itu tabiatnya orang. Kalau ada anak kecil berantem, siapa yang nangis itu yang benar. Siapa yang nangis itu yang benar berarti. Padahal belum tentu yang nangis ini yang benar. Bisa jadi yang nangis ini nakal, ternyata pas nakalin, yang dinakalin serigala kamplengin sisan. Pas yang dinakalin anaknya pemberani. Wah, ini kebetulan nakal, dikamplengin, nangis. Tetapi karena memang tabiat orang, ngamuk. Siapa ini yang bikin gini ini? Siapa? Kenapa nangis? Oh, dipukul orang ini. Wah, so lihat, yang nangis itu yang benar. Padahal belum tentu. Bisa jadi karena memang nakal. Pas kebetulan yang dinakali itu tadi serigala. Fana'am barakallahu fikum. Sehingga sebagai seorang muslim, dia tidak rela mempertaruhkan kehormatan dirinya hanya karena 5 juta atau bahkan 500 juta. Tak. Senang-senang makan duit, dapat uang, bisa foya-foya, bisa senang. Ternyata di belakang dipergunjingkan, ternyata orang ini gak amanah. Ternyata orang ini gak bisa dipercaya megang duit. Ternyata orang ini ternyata naik di atas mobil, ternyata di belakang, di luar mobil, barakallahu fikum, jadi gunjingan. Naam, addil amanata wa la takhun man khanak. Akan rusak kehormatan. Akan disebarkan bahwa kamu adalah orang yang tidak amanah. Sehingga Rasulullah lihat bimbingan Rasul. Addil amanata wa la takhun man khanak. Secara logika masih logis, Pak. Ketika ada orang yang menzalimi kita, hutang 5 juta kemudian enggak pernah bayar. Padahal dia punya barang, kemudian kita nyuruh anak buah kita, ambil fulan bayar, apa jangan bayar, giliran lagi nanti kita ingatkan. Secara logika Pak, bisa aja diterima. Kan memang wajar. Secara logika masih bisa diterima. Kan dia punya utang sama saya 5 juta. Wajar kalau saya ngambil dari dia 5 juta, saya nggak bayar. Kecuali kalau saya sudah ngambil 7 juta, ini baru riba. Tapi kalau cuma seharga 5 juta, ini masih wajar. Secara logika barakallahu fikum masih bisa diterima. Tetapi apa kita mampu membendung fitnahnya orang ini yang pada akhirnya akan merusak kehormatan kita, akan merusak nama baik kita, yang nantinya juga akhirnya bisa-bisa berpengaruh dengan urusan bisnis kita.
bisa-bisa akhirnya berpengaruh dengan para mitra bisnis kita. Dia akan menyebarkan berita bahwa orang ini ternyata nggak amanah karena begini, karena begitu. Apa kita mampu membela diri? Apa gunanya menghadapi orang seperti pengkhianat seperti itu? Sehingga barakallahu fikum, addil amanata wa la takhun man khanak. Selesai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunaikan amanah dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu dengan pengkhianatan yang semisalnya. Fana'am. Tayyib. Wala yakdzibuh. Yang kedua, seorang muslim la yakdzibuh. Tidak boleh selalu mendustakan atau menceritakan berita-berita dusta kepada saudaranya seorang muslim, karena akan membuat sempit dada barakallahu fikum. Yang namanya berita-berita bohong, apalagi kalau mengandung yang kaitannya barakallahu fikum mengandung merugikan orang lain, menteror orang lain, mencakup masalah kehormatan muslim atau muslimah, akan membuat barakallahu fikum sempit dada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membendung ini semua dengan kalimat la yakdzibuh. Kita hendaknya harus hati-hati berbicara barakallahu fikum di hadapan saudara kita seorang muslim. Karena sekarang apalagi zaman internet, zaman SMS bebas, sehingga terkadang orang dusta begitu gampang. Menurut dia, kalau saya nyebarkan berita dusta kepada teman-teman bahwa orang ini begini, setelah itu ganti kartu. Yang penting sebarkan SMS, sebar luas SMS, setelah itu nonaktif kartunya, ganti. Seakan-akan kalau sudah ganti malaikat nggak bakal tahu. Kadang-kadang sebagian orang seperti itu. Sangat lemah taqwallahi azza wa jalla di hatinya. Sehingga dia berusaha bagaimana yang penting saudara muslim yang dia hasadi tadi ini, yang memang dia iri dengannya, bagaimana supaya jatuh nama baiknya, disebarkan lewat SMS, lewat internet. Setelah SMS menyebar, ganti kartu. Giliran kita balas, tidak ada jawaban. Kartu nomor yang Anda tuju tidak aktif. Seakan-akan kalau udah seperti itu selamat malaikat, puas malaikat loh, nggak bisa nyatat saya. Seakan-akan seperti itu dia. Tidak merasa bahwa ketika dia mengetik tadi ini, ketika dia menyebarkan tadi ini, malaikat sudah mencatat, dan begitu sabarakallahu fikum menyebar luas SMS, email tadi ini, dicatat di Lauhil Mahfuz kebejatan dan kerusakan akhlak dia. Tetapi dia merasa ketemu dengan teman-temannya, nanti giliran ketemu dengan temannya, itu aslinya saya yang nyebarin itu. Gak ada yang tahu kan? Memang sengaja saya hapuskan identitas itu, saya hilangkan. Ya sudah, gak apa-apa, bangga aja. Toh nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yauma tublas sarair. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, semua yang kamu rahasiakan, semua yang kamu tutupi di dalam hatimu, di dalam dadamu akan dibuka dan dibongkar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah azza wa jalla an yarzuqana al-ikhlas wa an yamunna alayka bi husnil khuluq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa subhanaka Allahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.